Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والآديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Akhina Fatih Raihan Ikhwan. Allahumma rahimna bil Quran. Baiklah teman-teman sekalian, memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Garuda Keadilan Boyolali kepada Saudara Abdurrahman Al-Faruq. Kami persilakan. Oke. Yo, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama teman-teman sekalian yang perlu kita lakukan ya setelah kita melakukan kegiatan sehari-hari, yang pertama harus kita lakukan adalah untuk senantiasa bersyukur ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena telah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat iman dan nikmat Islam ini adalah dua nikmat yang paling utama ya di dalam hidup kita. Karena kalau nggak ada dua nikmat tersebut, mungkin kita nggak akan dikumpulkan dalam forum ini, gitu ya. Mungkin kita nggak akan dikumpulkan dalam pertemuan sekolah tren mandiri ini, karena tidak bukan kita di pertemuan kali ini karena kita pengen belajar, kita pengen berprogres untuk kemudian bisa semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita bersolawat ya, karena bukti selawat ini adalah suatu bukti ya bahwa kita ini mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Rasulullah ini ketika berdakwah gitu, itu mengorbankan seluruh hartanya. Gitu. Beliau juga mengorbankan seluruh waktunya. Gitu. Makanya di forum kali ini teman-teman sekalian, kita juga harus pintar juga memanage harta kita untuk kemudian kedepannya bisa berpengaruh ya, mengaruhi atau bisa lebih beramal lebih banyak gitu ketika kita menjadi orang yang kaya. Jadi teman-teman sekalian, insya Allah agenda sekolah tren mandiri ini adalah agenda yang insya Allah akan dilakukan secara rutin oleh GK Boyolali. Nah, jadi kita sedang buat kurikulumnya ya. Agenda ini insya Allah dilakukan selama tahun 2021 ini 5 kali. Jadi akan diadakan secara rutin selama 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Kebetulan ini adalah agenda pertama kita ya teman-teman sekalian, dan judulnya lumayan menarik itu, terkait saham dan trading. Dan masalah ini sedang ngetren ya di zaman sekarang. Jadi karena waktu kita yang terkuras habis gitu ya, bukan terkuras habis, malah kemudian sisa banyak itu istilahnya ya, karena COVID ini gitu ya, kita pengen lebih produktif gitu ya, anak-anak itu pengen lebih produktif, anak-anak muda itu pengen produktif, maka kemudian salah satu agar bisa produktif adalah dengan kemudian bermain di dunia saham ini, modal ini teman-teman sekalian. Dan ini alhamdulillah udah hadir ya di antara kita Dr. Arifin, Masya Allah. Beliau ini adalah seorang praktisi ya, dokter ya, praktisi di financial planning ya,
Dan mungkin nanti bisa memberikan kita beberapa materi gitu, beberapa wawasan baru untuk kita semuanya, bagaimana kemudian kita bisa survive, terutama di sebagai anak muda di generasi sekarang ya, di zaman sekarang, yang kemudian salah satunya gitu, adalah dengan di dunia saham dan trading seperti itu. Nanti kita dengarkan bersama-sama pemaparan materi gitu ya. Dan teman-teman kalau misalnya ada yang mau baru mulai atau kemudian pengen mulai tapi ragu-ragu gitu ya, nanti bisa kemudian ditanyakan langsung kepada beliau yang udah di antara kita semuanya ya, Dr. Arifin. Mungkin seperti itu, Ustadz, Dokter. Saya manggilnya apa ini, Pak Dokter? Santai aja deh, monggo bebas. Oh enggak, Mas ya. juga boleh. Mas ya, oke. Nggih, ngaten. Selamat datang di antara kita ya, Mas. Selamat datang di GK Boyolali. Semoga bisa di agenda-agenda selanjutnya kita bisa kerjasama lagi gitu ya, untuk kemudian ngasih materi selanjutnya seperti itu. Mungkin selanjutnya saya sampaikan ke Mbak Purwata lagi. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah al-khairal jaza atas sambutannya Mas Abdurrahman Al-Faruq. Baik teman-teman sekalian, memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan ya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Al-Ustadz Johan Pahyudi. Beliau selaku Ketua Bidang Kepemudaan DPD PKS Boyolali. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, mari kita lanjutkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang syukur alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini di bulan Ramadan yang penuh berkah ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita semuanya sehingga bisa hadir dalam pertemuan yang seolah luar biasa ini, dan semoga kemudian langkah-langkah kita ini senantiasa satu tujuannya yaitu hanya dalam rangka kemudian untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat salam tak lupa selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah hingga yaumul akhir nanti, dan semoga kita semua yang berada di sini termasuk dalam barisan orang-orang yang dianggap sebagai umat beliau. Sebelumnya yang pertama saya ucapkan selamat datang kepada ini Al Ustadz atau Dokter Dokter Arifin gitu ya. Siap Ustadz. Dia selaku bicara pada kesempatan sore hari ini gitu, mohon bimbingannya, ilmunya untuk rekan-rekan yang ada di sini dari GK Boyolali, semoga bisa menjadi modal ya adik-adik semuanya, teman-teman semuanya ini untuk kemudian berkembang ke depannya, karena memang ya tulang punggung negara itu kan salah satunya anak-anak muda ini gitu, seperti itu. Kemudian yang kedua saya ucapkan selamat datang juga kepada seluruh peserta yang ada pada kesempatan hari ini. Barangkali kemudian ada yang belum hadir, monggo mumpung belum dimulai teman-temannya di chat lagi untuk kemudian bisa hadir segera membersamai kita di forum ini. Dan yang selanjutnya saya ucapkan terima kasih pada seluruh panitia dari GK Boyolali yang sudah susah payah begitu mengumpulkan banyak hal gitu ya, waktu, tenaga, pikiran, kuota juga ya untuk kemudian terselenggaranya acara pada kesempatan sore hari ini. Semoga kemudian Allah mengganti lelah antum sekalian dengan jannahnya nanti insya Allah gitu. Baik rekan-rekan sekalian, bahwasanya memang dalam situasi pandemi seperti sekarang ini mungkin untuk bersua dalam offline mungkin kita belum bisa, namun itu tidak mengurangi semangat kita untuk kemudian mencari ilmu begitu, seperti itu. Nah, salah satunya adalah forum yang kemudian kita adakan pada kesempatan sore hari ini. Semoga bisa membuka cakrawala kita gitu ya, terkait dengan luasnya dunia ini. Apalagi selama pandemi ini kan perkembangan digital cukup masif begitu ya.
dan ini menjadi peluang tersendiri tentunya untuk kemudian ke depan bisa menjadi salah satu celah bagi anak-anak muda untuk kemudian mengembangkan potensinya. Dan barangkali mungkin nanti dari GK Boyolali, karena tadi disampaikan sekolah tren mandiri ini diadakan 5 kali dalam setahun, berarti ya setiap 2 bulan sekali ke depan. Nanti mungkin tema-temanya juga disesuaikan dengan yang lagi ngetren hari ini sesuai dengan judulnya ya, begitu. Seperti itu. Dari kami insya Allah kemudian Kepemudaan DPD PKS Boyolali siap mensupport segala bentuk kegiatan yang dilakukan teman-teman semuanya, tentunya dalam rangka kemudian untuk mengembangkan diri, untuk kemudian bisa menjadi generasi penerus bangsa yang berakhlak dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Selebihnya nanti kami pasrahkan kepada Dr. Arifin untuk kemudian membimbing adik-adik sekalian dalam hal saham dan trading ya, seperti itu. Mungkin nanti bisa bermanfaat jadi bekal mereka untuk kedepannya. Terima kasih dari saya cukup sekian. Aku lupa lihat, astagfirullahaladzim wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir kepada Ustaz Johan Wahyudi atas sambutannya. Baiklah teman-teman sekalian, sampailah kita pada acara inti ya, yaitu materi. Sebelumnya perkenankan saya untuk membacakan kurikulum vitae pembicara kita pada sore hari ini ya, Dr. Arifin Setiawan. Assalamualaikum Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kaifahalukum Dokter? Sehat Dokter Arifin? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ya, saya bacakan terlebih dahulu ya kurikulum vitae beliau. Nama Arifin Setiawan, tempat tanggal lahir Sukoharjo 7 Mei 1995. Alamat Jalan Lumba-Lumba nomor 3A Darmosari, Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Pendidikan formal beliau yaitu Universitas 11 Maret ya. Untuk jurusannya kedokteran ya pada tahun 2013 sampai 2017, kemudian lanjutkan dengan profesinya pada tahun 2017 sampai 2019. Kemudian untuk sekolah beliau alumnus SMA Negeri 3 Surakarta pada tahun 2013. Mungkin cukup itu saja atau saya tambahin lagi ya untuk pengalaman kerjanya dan pelatihan gitu ya. Karena kita tahu bahwa Dr. Arifin ini juga merupakan praktisi saham yang akan beliau jelaskan kepada kita semua ya untuk para pemula supaya lebih tertarik akan hal tersebut. Pengalaman kerja beliau pertama di RSUD Ngudi Waluyo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, ada internship tahun 2019 sampai tahun 2020. Yang kedua, Puskesmas Sutojayan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, pada tahun yang sama. Yang ketiga, pada tahun 2019, yaitu di Pondok Pesantren Baitul Quran, Sragen ya, dokter ya? Yep, benar. Kemudian yang keempat, sebagai asisten laboratorium di Laboratorium Farmakologi FKUNS pada tahun 2016 sampai 2016. Untuk pengalaman pelatihannya, beliau mengikuti pelatihan berupa Advanced Cardiac Life Support ya, sebagai peserta pada tahun 2020, kemudian Hiperkes dan Keselamatan Kerja bagi dokter perusahaan pada tahun 2019, Basic Life Support pada tahun 2018, kemudian Sport Medicine pada tahun 2018, kemudian pada Simposium dan Workshop Sumpah Dokter yang ke-200 FKUNS pada tahun 2017, Seminar Social Entrepreneurship untuk Profesi Kesehatan pada tahun 2017, Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan Pelayanan Kesehatan lain pada tahun 2017, Keselamatan Pasien, Keselamatan Kerja, Kebakaran, dan Kewaspadaan Bencana Basic Life Support pada tahun 2017. Dan untuk yang tadi dilaksanakan oleh RSUD Dr. Mawardi.
Oke, mungkin itu saja dokter yang bisa saya sampaikan untuk kurikulum kita ya. Langsung saja ya, materi inti yang akan disampaikan oleh Dr. Arifin Setiawan. Waktu kami berikan kepada beliau. Baik, alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah Rabb alam yang mana kita bersyukur mohon ampunan serta mohon perlindungan hanya kepadanya, yang mana barang siapa yang mendapatkan petunjuk oleh Allah maka tiada suatu pun yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang tidak mendapatkan petunjuk oleh Allah maka tiada suatu pun yang bisa memberikannya menunjukkan jalan kebenaran. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana semoga kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau, bisa dipertemukan di beliau di Telaga Al-Kautsar, bisa meneguh bersama di Telaga Al-Kautsar yang mana menjanjikan diri kita sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Nah, kali ini alhamdulillah saya kesempatan untuk ditanya bukan mengisi webinar diskusi. Mungkin dari teman-teman semuanya ada yang punya pengalaman, bisa di-share juga. Nanti kita diskusi saling-saling knowledge perihal bagaimana sih pasar modal ke depannya. Namun ada hal yang fundamental dari pasar modal sebelum masuki materi pasar modal tersebut, yaitu mengenai financial planning. Nah, mengapa kok financial planning itu penting? Karena beberapa hal bukan customer sih, teman saya yang pernah menjajaki pasar modal namun belum paham mengenai financial planning tersebut, terkadang manajemen resiko, bagaimana pengaturan uang tersebut bisa dikatakan kurang baik, sehingga ketika apa yang mereka lakukan di pasar modal tersebut mengalami kerugian, malahan menekan bagaimana mereka untuk menjalani kehidupan ke depannya gitu. Nah, sehingga harapannya kita akan mencoba membahas sekilas terlebih dahulu saja perihal financial planning ini, yang mana harapannya nanti ke depannya kita bisa menjalankan pasar modal tersebut sebagai tahapan berikutnya. Karena apa? Kalau basic finansial kita aja belum bagus, kalau kita mau masuk ke dunia investasi, khawatirnya malahan ketika ada sesuatu, lifestyle kita atau gaya hidup kita atau kehidupan kita ke depannya malahan terganggu. Maka jangan sampai harapannya kita mencoba untuk bermain dengan resiko melalui investasi, tapi malahan jatuh pada membinasakan diri seperti itu. Nah, izinkan saya membahas perihal sekilas ini ya, istilah financial planning. Nanti apabila ada yang kata-kata yang susah atau mungkin pengutaran dari saya kok tidak terlalu cepat, langsung sampaikan saja ya. Karena biasanya saya ngomongnya temponya seperti ini. Kayak gitu. Oke. Lanjut saja ya ke slide berikutnya. Monggo. Saya mohon bantuannya ya. Siap, dokter. Untuk slide berikutnya. Oke, perkenalkan saya Dr. Arifin Setiawan. Sekarang diberikan amanah untuk bertugas di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar serta Klinik Rawat Inap PKU Muhammadiyah Jatipuro, seperti itu. Nah, selain sebagai praktisi kesehatan, saya juga mencoba untuk menggiatkan untuk promosi juga perihal financial planning. Karena apa? Jujur, literasi perihal ekonomi ini sangatlah jarang atau bahkan tidak ditemukan pada strata pendidikan di kelas SD, SMP, bahkan SMA kayak gitu. Yang standar nasional ya. Karena apa? Di standar internasional mereka mempunyai kurikulum khusus yang mana fokus perihal financial planning ini, sehingga harapannya ketika mereka sudah melewati masa SMA, mereka sudah kondisinya tersebut secara finansial itu mandiri, bukan berarti menghasilkan, melainkan bagaimana mereka itu memanage kondisi keuangan mereka secara pribadi tersebut sudah cukup baik seperti itu. Jangan di Indonesia, saya rasa juga belum, baik di ilmu sains maupun ilmu sosial seperti itu. Nah, alhamdulillah pada tahun 2018 saya mengikuti sekolah pasar modal dari level yang pemula hingga yang level intermediate, sehingga harapannya nanti bisa kita diskusi bersama perihal financial planning serta bagaimana mengenai pasar modal tersebut seperti itu. Slide berikutnya, Mas.
Next. Oke. Nah, kemudian mungkin ada suatu hal yang menjadi alasan mengapa kok apa sih esensinya Islamic Financial Planning seperti itu? Karena apa? Mungkin dari hal yang pertama terlebih dahulu saja ya. Kalau dari cara sirah ada, secara firman Allah pun juga ada. Namun hal yang di dasar sebelumnya ketika saya menjajaki pasal modal tersebut adalah yang pertama, ada sebuah fenomena yang unik di mana Islam itu padahal al-huda atau petunjuk itu sudah sempurna. Semua aturan sudah diaturkan juga oleh Allah melalui Quran juga. Yang mana diutarakan bahwasanya kita itu umat yang terbaik, khairu ummah seperti itu. Namun kok realitanya kok Islam dipandang oleh beberapa teman saya, jujur saya sempat diskusi juga dengan teman-teman saya yang non muslim, diutarakan bagi mereka pandangan terhadap orang-orang yang muslim tersebut ya nggak jauh-jauh dari pandangan orang-orang yang mohon maaf kurangnya adab, atau mungkin standar ekonominya rendah, atau mungkin pendidikan yang rendah seperti itu. Nah, ini fenomena yang harusnya kita koreksi bersama bahwasanya ada fenomena al-Islamu mahjubun bil muslimin, di mana Islam itu tertutup oleh umatnya itu sendiri kayak gitu. Kita udah punya kitabnya, udah punya petunjuknya, tapi kok kitab yang sempurna yang enggak ada keraguan di dalamnya, yang dzalikal kitabul la raiba fih, enggak ada keraguan di dalamnya, kok malahan umatnya kok seperti ini, pasti ada yang salah nih. Yang salah Islamnya atau umatnya nih, kayak gitu. Yang jelas Islam pasti nggak bakal ada salahnya, gitu. Nah, makanya gara-gara itu perlu kita mencari tahu bahwasanya ada hal yang perlu kita koreksi bersama, yang perlu kita perbaiki bersama, baik melalui literasi pendidikan, literasi ekonomi, dan literasi kesehatan. Nah, dari beberapa aspek tersebut saya mengambil dua, yaitu melalui kesehatan serta ekonomi. Dan di sini saya ingin menyambut panggilan azan, yaitu hayya alal falah, di mana kita mengharapkan ada kejayaan kembali, di mana orang-orang muslim tersebut benar-benaran mengamalkan apa yang mereka sebut sebagai petunjuk itu. Sehingga apa yang diutarakan oleh orang-orang yang non-muslim bahwasanya orang-orang Islam tersebut ada orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak beradab, orang-orang yang terbelakang, tersebut bisa kita sirnakan semuanya. Seperti itu. Itu salah satu goal atau sebagai alasan mengapa kok tadi Islamic Financial Planning tersebut adalah suatu hal yang esensial, dan harapannya nanti teman-teman juga merasa bahwasanya itu merupakan suatu hal yang penting. Karena apa? Di sekolah aja nggak diajarkan. Padahal ini adalah suatu hal yang sering kita temui dalam keseharian kita ke depannya. Seperti itu. Kalau memang dari tadi tidak bisa menguatkan alasan teman-teman buat belajar akan hal ini, maka saya tunjukkan bahwasanya di Sirah Nabawiyah pun juga Rasulullah teladankan bahwasanya ketika beliau itu masih muda, beliau itu menjadi wirausaha, berdagang, mulai usia muda. Nah, sebenarnya itu trading serta investasi itu sama saja. Bedanya itu investasi itu dia trading dalam jangka waktunya itu lama, bisa tahunan, bisa dalam 3 tahun, 5 tahun, atau bahkan lebih. Kalau trading kan dalam waktu dekat, mungkin mingguan, bulanan seperti itu. Nah, di sisi lain ternyata Rasulullah pun juga pernah menjadi sohibul mal. Sohibul mal yang mana mungkin kalau bahasa kekinian adalah manajer investasi. Kita mengingat bahwasanya pemodal terbesar Rasulullah ketika kala itu sebelum menikah yaitu ibunda kita Siti Khadijah seperti itu. Di mana beliau itu memberikan modal yang mana harapannya bisa memberikan imbal hasil yang lebih sebelum beliau menikah. Nah, itu salah satu hal yang perlu kita contoh bersama-sama apabila alasan tadi belum bisa menguatkan teman-teman mengapa kok hal ini hal yang esensial untuk dipelajari. Apabila memang belum menemukan alasan yang lebih kuat lagi, tak hadirkan kembali bahwasanya ini alasan yang ketiga mengapa kok hal ini adalah hal yang esensial, yaitu dalam Quran surat Yusuf ayat 46 hingga 49, di mana kita bisa mengambil ceritanya ketika kala itu sang raja bermimpi akan suatu hal yang aneh, itu, di mana sang raja bermimpi bahwasanya ada 7 sapi yang gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus, itu. Lalu ada 7 bulir gandum yang kering, satunya lagi 7 bulir gandum yang berisi. Nah,
Sang raja pun menanyakan kepada pemuka kaum, apa sih takwil dari mimpi tersebut? Pemuka kaum pun tidak mengetahuinya. Akhirnya pelayan dari sang raja tersebut menanyakan kepada sang yang dipenjarakan ketika kala itu Nabi Yusuf alaihissalam. Ditanyakan bahwasanya kepada Yusuf dan diutarakan bahwasanya akan ada masanya di mana ada 7 musim yang banyak rezeki atau keberkahan di dalamnya. Lalu diikuti dengan kegersangan 7 musim berikutnya. Dan harapannya ketika kala itu kita bisa bersiap-siap berjaga-jaga akan 7 musim kering tersebut. Selepas 7 musim kering yang gersang akan diliputi dengan hujan yang turun dengan lebat yang akan menyuburkan tanah Mesir kala itu. Nah, dengan jawaban Nabi Yusuf alaihissalam tersebut, raja pun terpuaskan sehingga raja membebaskan Nabi Yusuf alaihissalam dan dijadikannya bendahara negara. Dan benar saja ketika Yusuf alaihissalam tersebut mentakwilkan mimpi dan beneran terjadi, maka ketika kala itu beliau dari niat yang ada serta dengan azam dan iltizam mengamalkan apa yang ditakwilkan mimpi tersebut, sehingga beliau bagaimana memanage akan produksi pangan yang ada sehingga bisa survive pada 7 musim berikutnya ketika ada pancaroba kekeringan. Dan apabila teman-teman semuanya memahami bahwasanya sejarah itu apabila tidak diingatkan atau tidak dipelajari bersama, maka akan terulang kembali. Kita lihat tahun 98 Indonesia mengalami krisis. 2008 begitu juga seperti itu. Apalagi tahun 2020 yang katanya ketika beberapa tahun sebelumnya itu Indonesia ekonominya meroket, tapi kita lihat bahwasanya GDP-nya kok makin lama makin minus. Tambahan lagi sekarang ini fasenya fase resesi ekonomi loh. Tambahan lagi inflasinya itu di atas 5%. Sehingga uang kita tahun lalu yang nilainya 100.000, tahun sekarang itu nilainya sebenarnya 95.000. Itu yang menjadi alasan mengapa kok bagaimana kita financial planning itu harus bagus, investasinya juga harus jalan. Agar mana uang kita itu nilainya tetap tidak turun karena inflasi dan tidak turun karena isu ekonomi meroket. Seperti itu ya. Karena kita nggak tahu nih 2020 pandemi selesainya kapan. Padahal di dunia itu udah akan muncul gelombang kedua dan gelombang ketiga. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita terjerumus dalam kebinasaan diri ini. Next. Oke, ini coba kita lihat ya dalam salah satu sesinya dokter kita mengutarakan sesuatu. Mungkin bisa kita play videonya. Diklik videonya, Mas. Bisa atau enggak ya? Bisa nggak Mbak Salsa, bisa dibantu Mbak Tan? Sebentar, saya coba dulu ya. Oke. Atau ini saja, saya izin share screen dari saya aja ya. Ya, Ngatan juga nggak apa-apa. Mungkin file enable editingnya tadi diklik mungkin bisa ya. Oke, saya izin share screen ya. Agak kurang ini suaranya. Mohon maaf, mungkin share soundnya juga dicetak. Buka lagi dan naik langsung Susanker. Kenapa? Tadi suaranya nggak ada ya?
Yang terakhir ini sudah masuk. Oke, mohon maaf. Kita ulangi ya. Nah itu lu juga ada IO kan? Nah itu IO gimana? IO gue soal vacation kayak gue tetap kurus. Relax aja. Masalahnya yang penting adalah financial planning lu bagus. Kenapa orang-orang fail? Karena financial plannya jelek. Orang yang sekarang jago itu adalah orang yang bisa survive dari COVID adalah orang yang manajemen keuangannya bagus. Mereka ngerti cara nge-save uang gitu loh. Intinya adalah pengeluaran lu tuh sebenarnya tiap bulan tuh selalu sama, Pak. Cuman penghasilan lu yang meningkat. Apa dasar yang ngebuat pengeluaran lu harus meningkat untuk mengiringi penghasilan? Emang kalau lu CEO lu harus mobilnya langsung 2M gitu? Emang kalau lu CEO lu harus punya iPhone Pro 11? Kagak kan? Emang kalau CEO lu gak boleh makan di warteg? Gue gak kayak gitu. Baju gue selalu bekas. Jadi gaya hidup gue tetap, penghasilan naik. Karena gue tahu suatu saat akan terjadi hal kayak gini. Dan bener, terjadilah COVID, gue financial plan-nya masih kuat. Gue masih bisa naikin Susancare dan semua pegawai Susancare gak ngapa-ngapain kemarin PSBB, gue suruh ikut donasi aja. Dan begitu nih buka lagi dan naik langsung Susancare. Kenapa? Apa yang lu tabur lu tuai. Kalau lu foya-foya ketika bisnis lu belum 1 dekade, lu kelar. Oke. Lu harus beda needs sama wants lah. Keinginan sama kebutuhan tuh beda. Iya benar-benar. Jadi itu yang gue bilang. Jadi buat teman-teman yang masih nyicil hanya buat demi kala hidup, norak lu. Gitu kan, norak lu sumpah. Gitu kan. Gue lebih mending respect sama jomblo yang pakai Astrea tapi beli cash daripada orang yang sok-sokan beli mobil tapi kredit hanya demi dibilang keren bor. Gak bor. Lebih baik gue dipandang miskin. Tapi gue punya karya daripada gue dipandang karya tapi aslinya gue miskin. Oke, seperti itu ya videonya dari Dr. Tirta ya. Dari di sana kita bisa mengambil sebuah ibrah perihal bagaimana financial plan tersebut suatu hal yang esensial, suatu hal yang penting, apalagi dalam masa pandemi seperti ini. Maka harapannya buat kita semuanya yaitu yuk kita membuat financial plan kita masing-masing sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Karena dengan pribadi yang satu dengan pribadi yang lain itu tentu saja berbeda karena kita nggak tahu backgroundnya bagaimana, kondisi memulainya itu bagaimana, dan tujuannya pun juga berbeda. Maka apabila gagal dalam merencanakan, bisa jadi teman-teman itu merencanakan sebuah kegagalan. So make it done. Nah itu lu juga ada IO kan? Nah itu IO gimana? Nah, harapannya ketika kita bisa diskusi perihal ini nih, kita bisa menghindari perihal hubud dunia, mencintai dunia bisa kita hindari nih. Serta khilaf membinasakan diri kita bisa jauhi. Karena apa? Kita nggak tahu, mungkin ada yang kerja, hanya fokusnya itu mencari duit saja, kayak gitu. Kita luput perihal bahwasanya kita itu fungsinya nggak cuma ibadah saja, tetapi juga ada sebagai khalifah, juga sebagai dakwah. Nah, salah satu dakwahnya itu juga bisa memerlukan materi. Nah, bisa jadi dari income yang kita dapatkan, kita bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang lain juga. Karena apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Di mana orang-orang yang terbaik itu adalah orang-orang yang bermanfaat bagi orang yang lain. Seperti itu. Oke, lalu kita akan bahas perihal perbedaan financial planning yang konvensional dengan yang Islamic. Di mana secara time horizon atau jangka waktunya kita fokusnya nggak hanya pada dunia saja, melainkan juga ke akhirat juga. Sehingga perbedaan dari konvensional dengan yang Islam tersebut ada hal yang mendasar, yaitu perihal ziswaf. Ada zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Seperti itu. Yang mana nanti harapannya kita nggak hanya berinvestasi di dunia saja, tapi juga investasi untuk di dunia, juga di akhirat juga. Dan goalnya itu adalah bagaimana kita bisa menghadapkan kejayaan Islam kembali. Dan skopnya itu adalah sesuai dengan syariat Islam. Allah itu sebenarnya maha baik. Selayaknya orang tua yang mengajarkan kepada anaknya, jangan dekat-dekat api. Api itu bahaya. Api itu bisa melukai kamu. Maka dibuatlah aturan seperti itu, bahwasanya jangan main-main dengan api. Nah, kalau kita melanggar, maka ya imbasnya kita pasti akan terluka dengan luka bakar, ambil contohnya seperti itu. Nah, itulah mengapa Allah itu memberikan regulasi kepada kita, agar mana kita bisa menjadi hambanya yang baik, hambanya yang ahsan. Seperti hanya di Quran surat At-Tin ya. Ini sudah diciptakan sebagai hambanya yang sempurna, hambanya yang baik. Kalau kita melanggar regulasinya, ya udah. Nggak ada bedanya kita dengan hewan, atau bahkan lebih buruk daripada hewan tersebut. Dan nanti ada 5 hal atau 5 level yang akan kita bahas perihal Islamic Financial Planning ya, yaitu perihal ini yang sesuai dengan piramida ini. Harapannya nanti dari basicnya dulu, dari yang bawahnya dahulu ini, perlu kita selesaikan dulu baru bisa naik ke level piramid berikutnya. Karena apa?
Kalau fundamentalnya buruk, maka yang atasnya akan bisa goyah. Makanya ketika kemarin dari Yusuf menanyakan perihal investasi, saya menyarankan bagaimana kita membahas fundamentalnya dulu. Karena apa? Beberapa kolega saya, teman saya, basicnya ini belum bagus. Ketika ada guncangan pandemi kayak gini, harga saham pada turun, semuanya pada merah, bahkan pada jatuh lebih dari 20%, buat hidup besoknya lagi, mereka nggak bisa, susah. Maka mereka ambil hutangan. Ketika ambil hutangan, asetnya turun. Ketika asetnya turun terus-menerus buat kehidupan sehari-hari, maka apa yang terjadi? Kebinasaan diri. Itu yang harus kita hindari bersama-sama. Maka nanti akan kita bahas bersama-sama perihal bagaimana sih mengatur arus kas, cash flow, net worth, dan asuransi dan investasi dan berikutnya seperti itu. Oke. Perihal yang bilang Islam memang ngatur ekonomi kayak gitu. Nah ini saya ngambil dari Hasanah Advisory di mana akad-akad perihal muamalah ekonomi tersebut banyak dan diatur oleh Islam. Maka nggak salah bahwasanya Islam itu agama yang menyeluruh, syumuliyatul Islam. Dari perihal menabung, ada yang akadnya wadiah, Islam itu roba. Dari investasi juga, dari persahaman juga, melalui hutang juga, habis itu juga asuransi, setelah itu juga mengenai trading, seperti itu. Perihal yang utama untuk memulai dalam Islamic Financial Planning adalah kita perlu mengetahui kondisi diri kita terlebih dahulu, bagaimana kekayaan murni kita. Mungkin kita merasa bahwasanya kita itu orang-orang yang berkecukupan. Tapi setelah kita lihat net worth kita atau kekayaan murni kita, apakah nilainya itu positif net worth atau negatif net worth? Kalau positif berarti kita tetap menjalankan pola hidup kita seperti halnya biasanya. Tetapi kalau negatif net worth, kita harus mengoreksi hal mana yang perlu kita kurangi bersama-sama dan hal yang mana yang perlu kita tingkatkan. Entah itu mencari hasil atau side job atau mungkin pekerjaan sampingan dan yang lain-lain. Ambil contoh, ini pencatatan net worth ya. Di mana harusnya ini dalam pencatatan aset ini dibagi menjadi 3 hal, yaitu aset guna, aset likuid, serta aset investasi. Kita jumlahkan total semuanya, lalu kita kurangi dengan liabilities atau kewajiban atau hutang kita. Kita nilai. Ambil contoh di sini dengan reksadananya ini nilai 20 juta, surat hutang syariahnya itu nilai 10 juta, tabungan emasnya 15 gram dengan nilai pada tahun 2020 itu nilai segini, dan yang lain-lain ditulisnya berapa, dikurangi dan kewajiban, hasilnya berapa, ya itulah net worth kita. Maka dengan ini kita bisa memulai, ini start point-nya kita bagaimana untuk menyusun berikutnya. Kalau positif, ya berarti kita tingkatkan apa yang dirasa baik. Kalau negatif, berarti kita harus mencari side job atau hasil yang mana bisa meningkatkan income kita untuk menambah aset kita. Dan yang berikutnya adalah kita harus menilai bagaimana cash flow kita. Kita harus mencari arus kas kita, itu perginya kemana aja. Dari yang income-nya itu suatu hal yang halal atau yang haram, kita harus jelas tuh. Habis itu pengeluarannya juga harus jelas juga, apakah ke suatu hal yang lofat, hal yang sia-sia, atau suatu hal yang bermanfaat. Jangan sampai kita melakukan suatu hal yang sia-sia, yang mana nanti malahan memperberat kita ketika di yaumul mizan, ketika dimintai pertanggungjawabannya. Banyak aplikasi yang memudahkan kita untuk mencatatkan keuangan, seperti hanya Moneyfy, Money Lover, catatan keuangan, yang harapannya nanti kita bisa mencatat seluruh arus kas kita dari pemasukan serta pengeluaran, seperti itu. Dan harapannya ketika kita sudah mencatat semuanya, kita bisa mencari tahu nih dompet kita itu bocornya kemana. Dirasa kemana dari gajian nih kok nilainya 5 juta kayak gitu. Tapi kok baru tanggal 2 kok tiba-tiba kok udah tinggal 4 juta kayak gitu. Ini 1 juta lari kemana? Nah ini fungsinya catatan agar mana kita bisa mengatur cash flow kita dan mencari tahu kekurangan kita itu yang mana. Sehingga kita bisa memilah mana sih kebutuhan, mana sih keinginan. Maka catat biar enggak cacat ya. Bukan kerja lalu tipes ya, beda hal ya. Nah, ini ada kultur di Jepang, orang-orang Jepang yang cukup baik untuk kita tirukan, yaitu kakek ibu, yang mana itu mereka tuh mencatat seluruh pengeluaran mereka dalam buku, namanya itu buku kakek ibu. Buku kakek ibu itu kayak buku kotak-kotak untuk mencatat keuangannya. Jadi kalau kita SD mungkin tahu ya, ada buku kotak-kotak kecil untuk menggambar persegi panjang,
3 dimensi kayak gitu. Nah, modelnya itu seperti itu. Mereka gunakan untuk mencatat keuangan mereka. Nah, sekarang udah zamannya maju, nggak perlu pakai buku, pakainya aplikasi saja. Gitu. Nah, terus perihal hutang itu suatu hal yang esensial juga yang perlu kita selesaikan bersama-sama. Hutang diperbolehkan atau enggak sih? Boleh. Asalkan fokusnya untuk utang yang produktif, yang mana bisa meningkatkan income kita. Seperti itu. Kalau di dasar smartphone itu bisa berguna untuk kitanya trading, atau mungkin untuk editing, lalu membuat content creator, ya nggak apa-apa. Kita beli smartphone yang dirasa cukup untuk produktivitas kita. Tapi kalau utangnya utang konsumtif, jangan sampai ya. Seperti itu. Sebenarnya ini ada tema khusus perihal hutang ini. Tapi kalau emang nanti diberikan kesempatan, nanti kita bisa diskusi bersama perihal bagaimana sih cara melunasi hutang yang efektif serta efisien kayak gitu. Karena emang biasa waktunya cukup mepet juga ya. Nggak apa-apa, nanti lanjut aja. Oke. Habis itu juga ini ada beberapa pengutaan dari beberapa tokoh internasional, hanya Emma Watson. Kita tahu kalau emang kita pernah nonton filmnya Harry Potter ya, di mana dia mengutarakan bahwasannya menggunakan barang-barang yang tidak branded, menggunakan barang-barang yang murah, itu bukan berarti kita orang-orang yang miskin. Ingat, kita itu bekerja, kita itu mencari sampingan, kita itu berusaha berikhtiar, karena ada keluarga yang untuk dinafkahi. Bukan komunitas atau publik yang buat kita takjub. Ingat, membuat komunitas takjub itu adalah satu efek samping. Utama adalah yang wajib adalah ya tadi menafkahi keluarga. Itu. Nah, selepas kita mengetahui bagaimana cash flow kita, bagaimana network kita, bagaimana kewajiban kita, lalu kita harus mencari tahu nih perihal budgeting kita. Melalui cash flow yang kita catat secara teratur minimal dalam 1 bulan, kita bisa menentukan budget kita. Berapa persen untuk kebutuhan, berapa persen untuk keinginan, dan berapa persen untuk saving and investment. Seperti itu. Dan nantinya kita bisa membedakan apakah kita itu tipikalnya orang yang frugal living atau you only live once. Kamu tinggal milih nih, sebagai insan yang qanaah, yang apabila ada harta itu tidak melupakan dirinya sebagai hambanya, dan apabila kekurangan harta pun mereka pun juga tidak khawatir, itu sifat qanaah, atau menjadi orang-orang yang israf, orang-orang yang suka berlebihan. Seperti itu. Maka hati-hati dalam memilih. Hati-hati dalam menentukan, karena hati-hati adalah kunci. Ini dia dalam salah satu bukunya Elizabeth Warren, diutarakan bahwasanya cara yang cukup mudah untuk menentukan budgeting yaitu 50-30-20. 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk investment and saving. Nah, harapannya nanti untuk yang 30 ini bisa berkurang, dialihkan untuk kebutuhan atau mungkin dialihkan untuk investment and saving. Kalau memang dirasa kok nggak bisa untuk kebutuhan, ya boleh kebutuhannya nilainya 80%. Habis itu juga nanti untuk keinginannya nanti 10%. Habis itu untuk saving and investment-nya 10% kayak gitu nggak apa-apa. Disesuaikan dengan kondisinya gitu. Harapannya kebutuhan ini tidak keinginan ini tidak lebih besar daripada kebutuhan. Nah, selepas mengetahui tadi, kita perlu mengingat kembali bahwasanya dalam bukunya Robert Kiyosaki, dalam bukunya Rich Dad Poor Dad, beliau mengatakan bagaimana perihal ini. Ini bukan perihal seberapa banyak uang yang kamu dapatkan, tapi perihal bagaimana kamu bisa menjaga uang tersebut. Bukan menyimpan loh, ya, menjaga. Dan bagaimana uang tersebut bisa bekerja keras untuk kita, dan bagaimana uang tersebut bisa menghidupi generasi-generasi kita berikutnya. Yaitu. Nah, tadi yang fundamental sudah mengenai network, cash flow, serta budgeting, dan berikutnya kita harus mencari tahu perihal emergency fund atau dana darurat yang fungsinya itu adalah untuk menjaga apabila ada suatu hal yang tidak kita inginkan. Ambil contoh ketika ada kecelakaan yang tidak bisa diklaim melalui BPJS, kita bisa menggunakan dana darurat ini, seperti itu. Dan dana darurat ini untuk jumlahnya tersebut beda-beda.
Untuk orang yang single masihan itu nilainya 3 kali dari pengeluaran bulanan. Makanya cash flow-nya kita itu harus dapat dulu, harus kita biasakan dulu mencatat selama 1 bulan itu nilainya berapa, dan nanti bisa kita jadikan sebagai budgeting buat kedepannya, dan bisa kita dapatkan untuk emergency fund-nya kita itu atau dana daruratnya itu senilai berapa. Untuk orang yang single bisa senilai 3 kali dari pengeluaran bulanan. Untuk yang berpasangan tetapi belum punya tabungan bisa senilai 6 kali dari pengeluaran bulanan. Kalau punya tanggungan 1 bisa senilai 9 kali dari pengeluaran bulanan. Apabila tanggungannya lebih dari 1 bisa senilai 12 kali dari pengeluaran bulanan. Apalagi kondisi pandemi seperti ini. Kita nggak tahu kondisi ekonomi berikutnya bagaimana. Ada yang bilang Indonesia ekonominya meroket untuk berikut harinya, tapi ternyata kok ada pandemi. Ya sudah, ternyata GDP-nya turun banget, jadinya minus. Ini suatu hal yang force majeure, tidak bisa kita hindari bersama-sama. Ini adalah suatu hal yang tidak sengaja, maka kita harus bersiap-siap sedini mungkin. Nah, lalu untuk dana darurat tersebut bentukannya bagaimana sih, Mas? Kayak gitu. Bisa kita save atau kita simpan dalam bentuknya yang sifatnya itu, yang pertama adalah sifatnya itu mudah diakses, yang keduanya itu adalah aman, yang berikutnya itu adalah liquid atau mudah cair. Ambil contoh, ada yang saya gunakan itu ada 3. Yang pertama itu adalah uang cash itu sendiri, entah itu dalam bentuk tabungan atau mungkin yang saya bawa dalam dompet atau saya simpan dalam rumah. Yang berikutnya adalah emas. Yang satunya lagi adalah reksadana pasar uang, kayak gitu. Harapannya nanti ketika ada sebuah darurat yang mana menekankan kita untuk mengeluarkan uang, aset kita tersebut tidak berkurang. Karena apa? Kita sudah mempunyai dana darurat tersebut, sehingga kita nggak harus menggadaikan rumah atau mungkin menggadaikan barang atau mungkin menggadaikan barang-barang yang kita rasa penting. Untuk asuransi ini juga sangatlah penting adalah bagaimana kita untuk memanage resiko apabila suatu hal yang tidak kita inginkan terjadi. Hampir sama kayak dana darurat, tetapi ketika dana darurat tersebut sudah terkumpul, kita baru naik ke level berikutnya, yaitu memanajemen resiko. Ambil contoh, ketika ada sebuah bencana, kita bisa menggunakan asuransi tersebut untuk menggantikan biaya, untuk menggantikan kerusakan yang terjadi. Ambil contoh, ketika kendaraan kita rusak, ternyata daripada kita mengeluarkan dana lebih, kita bisa menggunakan asuransi kita untuk membackup pembayaran dari kerusakan yang terjadi. Itu 2 basic level yang mendasar. Yang berikutnya adalah perihal investasi nih yang kita tunggu bersama. Nah, untuk investasi, apakah ada yang mengatakan bahwasanya investasi itu adalah suatu hal yang spekulasi? Ada juga yang mengatakan bahwasanya itu adalah suatu hal yang bersifat judi. Apakah benar sih? Apakah enggak? Kayak gitu. Kita bahas bersama. Bahwasanya aspek syariah tersebut untuk investasi ada beberapa hal yang dilarang. Dari hal lizatihi atau dari zatnya. Apakah yang kita investasikan tersebut produksi barang-barang yang haram, entah itu minuman keras, anjing, babi, narkoba, ataupun yang lain-lain seperti itu. Ada juga yang bukan karena zatnya, tetapi prosesnya, yaitu adanya riba, adanya maisir, adanya goror, adanya kezaliman di dalamnya, ada hal yang bersifat spekulasi, ada hal yang bersifat tidak ada underlying asetnya atau bersifat awang-awang kayak gitu, dan yang lain-lain. Ini suatu hal yang perlu kita hindari bersama-sama. Nah, mengapa sih kok investasi itu penting? Buat saya pribadi nih, lihat chart ini saja sudah menggugah rasa saya pribadi. Karena apa? Inflasi per tahun itu nilainya 5,6%. Jadi ketika kita punya uang nih, 100.000 pada tahun 2006. Nah, ketika nanti kita udah masuk ke tahun 2016, uang 100.000 kita itu hanya senilai 50.000. Karena apa? Inflasinya itu 5,6%. Kayak gitu. Ambil contoh inflasinya 5% per tahun. Jadi nilai uang kita itu turun. Nah, apabila uang kita itu kita simpan dalam tabungan, kenaikannya cuma 2,4%. Masih kalah dengan nilai inflasi yang ada. Apabila kita simpan dengan deposito, nilainya itu 6,9%. Inflasi 5,6%. Ya masih selisih sedikit lah, nggak apa-apa, masih untung sedikit. Tapi perlu kita ingat, deposito itu potongan pajaknya itu 20% gitu. Tabungan emas itu cuma 6,8%.
surat utang negara atau obligasi, atau yang SBSN, surat berharga syariah negara, kemarin yang keluar tuh nilainya kalau nggak salah 6,15, kalau nggak 6,75%. Belum dipotong pajak 15%, kayak gitu. Dan saham nilainya rata untuk pertumbuhannya 96%. Maka pertimbangkan secara pribadi, secara mandiri, yakin nggak kalau kita cuma nyimpan uang saja? Yakin nggak kalau nilainya itu tetap? Yakin nggak kalau kita bisa survive dengan nilai yang makin tahun makin turun tuh nilainya? Sehingga harapannya ketika kita dari basicnya itu udah bagus, dari yang cash flow, net worth, budgeting, mengenai kewajiban juga sudah selesai, habis itu manajemen risiko juga sudah selesai, barulah berani kita untuk masuki investasi. Yang mana persyaratannya adalah kita harus menggunakan uang dingin. Yang mana apabila uang tersebut hilang, ambil contohnya hilang gitu, untuk kehidupan kita sehari-hari tersebut tidak terganggu. Habis itu juga untuk tujuannya smart. Kita punya investasi, pasti punya tujuan nih untuk kita realisasikan. Entah itu seperti halnya naik haji kah, atau membeli barang sesuatu kah, atau ingin mendirikan pondok kah, atau mungkin yang lain-lain. Harus spesifik, measurable, attainable, realistic, dan time based. Habis itu juga disesuaikan dengan profil resikonya. Apakah kita itu tipikal yang orang yang agresif? Kalau agresif cocok nih buat masuk ke cryptocurrency mungkin, atau mungkin ke saham, seperti itu. Atau reksadana saham, atau mungkin reksadana campuran. Kalau emang tipikalnya nggak cocok seperti halnya sebut, mungkin tipikalnya yang moderate nih. Oke lah, berarti boleh ke obligasi negara, atau obligasi korporat, atau mungkin obligasi perusahaan, atau mungkin reksadana pendapatan tetap. Kalau ternyata kok masih beresiko juga ya udah berarti turun yang paling bawah, yaitu deposito, atau mungkin tabungan biasa saja yang sifatnya mudharabah, atau mungkin reksadana pasar uang, yang mana profil resikonya adalah profil resiko yang konservatif, yang paling rendah gitu. Dan apabila ingin masuk ke pasar modal, wajiblah kita mendaftar di salah satu sekuritas, yang mana nanti sekuritas tersebut akan memberikan pelayanan kepada kita agar bisa memasuki pasar modal, entah itu untuk membeli reksadana kah, membeli saham kah, atau mungkin yang lain-lain gitu. Sebenarnya dalam topik ini pun juga saya sudah menyiapkan materi yang lain. Karena waktunya terbatas, mungkin bisa kita bahas atau diskusikan di waktu lain apabila diberikan kesempatan ya. Ini seperti halnya high risk, high return. Jadi kalau resikonya makin tinggi, imbal hasilnya pun juga makin tinggi. Kayak gitu. Potensi hilangnya pun juga makin tinggi juga, makanya harus berhati-hati. Jadi yang paling rendah nih, dari tabungan, deposito, sampai yang paling tinggi itu ya ini, foreign exchange, derivatif, cryptocurrency, maupun yang future. Itu. Apabila ada yang menanyakan perihalnya, emang ada aturannya nggak sih dalam Islam, apalagi di dalam negara Indonesia ini kayak gitu? Tentu saja ada, di mana Dewan Syariah Negara Majelis Ulama Indonesia tersebut sudah mengutarakan beberapa regulasi perihal pasar modal ini, gitu. Banyak aturannya, dan nanti teman-teman bisa membuka sendiri di websitenya Bursa Efek Indonesia di idx.co.id. Nanti ada beberapa aturan dari MUI yang membahas perihal ini. Dan ada hal yang diutarakan oleh Robert Kiyosaki sendiri, bahwasanya kebanyakan orang tersebut bekerja untuk uang. Padahal orang-orang kaya tersebut mempekerjakan uang mereka untuk mereka, gitu. Maka yuk kita menjadi orang yang kaya, yang mana mempekerjakan uang kita untuk diri kita, gitu. Dan ini dana hari tua seperti halnya Raditya Dika udah mengutarakan bahwasanya dana hari tuanya dia itu juga udah terkumpul sehingga dia bisa FIRE. FIRE itu Financial Independent Retire Early. Jadi dianya udah finansialnya udah independen, udah siap buat pensiun padahal usia masih muda. Pasti kita juga mau kan ya, dimana kita nggak tahu nih, emang kita harus bekerja sampai tua, sampai lansia harus kerja kayak gitu. Pasti kan enggak. Karena performa kita pasti lama-lama akan turun. Maka kita harus bisa sedini mungkin menyiapkan dana hari tua tersebut. Yang mana dana hari tua tadi bisa kita masukkan dalam instrumen investasi yang sudah kita bahas tadi. Dan ini beberapa stepnya, ada topik sendiri juga, mungkin kapan-kapan hari
bisa kita diskusikan bersama. Lalu yang berikutnya, distribusi kekayaan. Ini adalah suatu hal yang esensial juga, yang mana dalam Indonesia sendiri banyak fenomena yang terjadi, sebuah kekeluargaan itu pecah karena apa? Gangguan ini. Karena apa? Karena umumnya ketika ada warisan tidak dijatuhkan pada yang mengakunya itu sebagai orang-orang yang muslim, orang-orang yang berislam, tapi tidak menjatuhkan hukum warisnya itu sesuai dengan syariat Islam. Maka muncullah sebuah pertikaian dalam kekeluargaan sendiri. Maka jangan sampai itu terjadi, yang mana kita secara financial planning pun juga sudah diatur kayak gitu. Dan ini beberapa stepnya, dan sebenarnya sudah ada tema sendiri yang sudah saya siapkan, namun karena waktunya terbatas, mungkin bisa lain waktu juga. Gitu. Itu untuk basicnya, untuk Islamic Financial Planning. Dan yang berikutnya, kita akan bahas fokus khusus mengenai investasi dan trading saham. Gitu. Dengan saya sharing kembali ya ke topik berikutnya. Nah, ini dia. Di mana kita akan bahas perihal ini juga sudah. Nah, ini bedanya. Saham yang syariah sama yang non syariah. Dari regulasinya MUI sendiri sudah diutarakan. Dari zatnya, dari produksinya, apakah mereka memproduksi hal-hal yang diharamkan atau enggak. Ada perusahaannya bagus, tetapi dianya itu memproduksi hal yang haram. Ambil contoh DLTA, yang beberapa sahamnya itu dimiliki oleh pemerintahan Provinsi Jakarta, dan rencananya mau dijual. Itu perusahaannya saya lihat fundamentalnya bagus, tetapi sayangnya mereka menjual minuman keras. Itu. Nah, itu dari secara zatnya. Secara prasyarat yang lain, ternyata secara rasio keuangan, MUI juga mengeluarkan bahwasannya harapannya itu dengan regulasi ini ada perbaikan untuk perusahaan tersebut ke depannya, agar tetap listing atau tetap terbuka di pasar modal yang mana mempunyai prinsip syariah. Yang pertama yaitu yang rasio hutangnya dibandingkan dengan aset itu kurang dari 45%. Ini. Yang bawah ini ya. Mana sih? Wait. Yang ini nih. Habis itu juga yang berikutnya adalah pendapatan dari yang non halal, entah itu dari deposito atau mungkin dari hutang yang berbunga kayak itu minimal kurang dari 10%. Itu yang ada di Indonesia. Tapi kalau yang dari New York Stock Exchange yang dari Amerika, mereka mempunyai regulasi yang lebih khusus sendiri, yaitu di mana hutang dibandingkan aset itu kurang dari 33%. Pendapatannya yang dari non halal itu kurang dari 5%. Itu. Maka disesuaikan aja sesuai dengan prinsip pribadi. Apakah mau mengikuti yang Indonesia atau mungkin yang internasional, monggo bebas. Harapannya nanti kita bisa investasi sesuai dengan apa yang kita yakini, kayak gitu. Khilafiyah adalah suatu hal yang umum karena ini ada suatu hal yang muamalah sifatnya. Maka boleh kita bermuamalah asalkan punya dasarnya. Dan harapannya ketika kita trading, apakah trading itu boleh? Boleh, asalkan kita tidak menggunakan namanya itu margin trading. Jadi kita itu menggunakan modal hutang dari sekuritas. Jadi kita modalnya itu awal mulanya 10 juta. Tapi kita kepengen nih beli saham ini nih kayak gitu. Tapi modalnya kita terbatas. Kita pinjam hutang buat investasi. Itu satu hal yang dilarang. Habis itu juga short selling. Short selling itu kita pinjam sahamnya orang buat dijual. Ketika ada keuntungan, keuntungannya kita ambil, habis itu sebagian uangnya itu kita belikan untuk mengembalikan sahamnya tadi kepada orang yang tadi kita pinjami. Itu juga suatu hal yang tidak diperkenankan dalam Islam. Dan ini salah satu kalimat dari Warren Buffett yang cukup menginspirasi juga, yaitu hal yang terpenting
oleh seorang investor adalah temperamen, bagaimana mereka memanage psikologisnya mereka sendiri, bukan perihal kepintarannya sendiri gitu. Dan ini waktunya kurang ya. Oke. Dan ini siklus ekonominya, maka nanti kalau teman-teman merasa bahwasanya ini adalah fase resesi, ya mungkin hal yang cocok kita investasinya di bidang finansial, tidak hanya perbankan. Begitu juga lebih condong ke transportasi teknologi. Karena apa? Sektor ini nanti akan tepat berkembang ketika fasenya resesi. Tapi ketika fasenya ekonominya sudah kembali bagus, recovery, fasenya perusahaan yang bersifat energi atau mungkin kebutuhan sehari-hari itu akan menduduki puncak dari indeks saham seperti itu. Nah, untuk investor sama trader kayak gitu, perbedaannya adalah ini. Kalau investor itu menilai akan nilai dari perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut baik atau enggak. Kalau trader adalah menilai dari pergerakan dari harga saham tersebut. Kalau investor harapannya nanti bisa kita merealisasikan keuntungan tersebut dalam jangka lama, lebih dari 2 tahun seperti itu. Tetapi kalau trader, ya tadi kita melihat pergerakan saham. Bila memang nanti keuntungannya kalau udah lebih dari 10% mungkin baru kita mengambil take profit atau mengambil keuntungan, kita jual sahamnya kayak gitu. Ini sebenarnya ada salah satu pembahasan sendiri yang mana perlu kita diskusikan bersama di lain waktu. Ini juga. Dan harapannya nanti kita bisa mengatur psikologi kita sendiri ketika kita berinvestasi. Jangan FOMO, jangan fear of missing out kayak gitu. Karena apa? Kita harus mengendalikan antara fear and greed, antara ketakutan dan kerakusan. Seperti halnya diutarakan sama Warren Buffett tadi. Yang terpenting oleh seorang investor adalah temperamennya dijaga, bukan mengenai kepintarannya. Banyak orang pintar tetapi gagal dalam berinvestasi. Maka berhati-hati. Mungkin salah satu materinya seperti itu ya, mungkin yang sekilas ya. Mungkin dari saya cukup sekian. Mungkin saya kembalikan ke moderator sambil saya coba ilustrasikan ya. Untuk trader, ambil contoh, ini adalah salah satu saham. Saham Link punyanya Lipo Group, di mana dalam pergerakan saham tersebut ketika mengalami pandemi, mengalami penurunan, tetapi fundamentalnya itu masih bagus. Perusahaan tersebut perusahaan yang bagus. Dalam bentukannya tersebut, setelah investor kita beli di sini mengalami keuntungan yang besar ketika kita jual saat ini. Setelah trader, kita bisa melihat bahwasanya ada beberapa analisa technical analysis, yaitu melihat bentukan dari pergerakan sahamnya. Ini polanya adalah cup and handle. Ininya adalah cup-nya, handle-nya itu ini. Nah, ketika dianya itu break di sini, kita melakukan pembelian di sini. Mana sih? Ini ya. Ini bentukannya cup and handle ya. Ini cup-nya, ini handle-nya. Kayak gitu. Nah, ketika kita, ini kan ada channel sebenarnya. Ada channelnya gini. Ketika dianya break, kita beli di sini nih. Dan ternyata mengalami kenaikan drastis. Kita bisa lihat bahwasannya keuntungannya berapa sih sampai sekarang. Kayak gitu. Price range. Di sini ya. Keuntungannya 69,32%, 70% lah kayak gitu. Nah, dengan keuntungan 70% tersebut, ambil contoh kita ambil modal 10 juta. 10 juta kita investasikan pada harga di sinilah. Kita harga di sini. Maka ketika kita jual, ketika kala itu, maka kita mendapatkan keuntungan sekitar 7 juta. Nah, sehingga ketika kita jual semuanya, kita mendapatkan modal kita kembali plus keuntungan dengan senilai 17 juta. Ada cerita ketika seorang fundamental melihat bahwasannya, oh ini perusahaan bagus, tapi harganya udah terlalu murah nih. Belinya di bagian sini. Coba, sekarang kita lihat harganya berapa. Kalau kita jual di nilai segitu. %140. Ini bisa hitung sendiri ya bagaimana ya. Itu sebagai salah satu contoh bagaimana ketika kita melakukan technical analysis.
Nah, mungkin dari saya cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Dipersilakan. Oke, baik. Jazakumullah khairan kepada Dr. Arifin atas penjelasannya yang Masya Allah sampai ini ya, membuat kita semua terbuka ya untuk menjalani atau memulai berinvestasi gitu ya. Karena kan kita juga masih mahasiswa nih dok, jadi masih belum punya penghasilan. Jadinya dari apa yang kita dapatkan uang saku dari orang tua itu bisa lah bermanfaat biar menghasilkan uang lagi gitu. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu acara selanjutnya yaitu pertanyaan-pertanyaan ya. Untuk teman-teman peserta sekalian, apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan bisa untuk mengetik lewat chat atau langsung raise hand aja ya. Pertanyaan dibuka untuk 2 peserta, silakan. Atau ada yang sudah menghubungi melalui DM? Mas Abdurrahman, ada yang sudah bertanya? Belum. Kalau itu saya tanya deh, kalau gitu. Oh ya, baik, silakan. Oke. Izin bertanya dokter. Jadi mau tanya, ini kan benar ya tadi yang disampaikan sama Mbak Kurota bahwa kemudian di sini ini rata-rata kuliah dan SMA, artinya masih belum tabungan, belum punya ini penghasilan sendiri. Nah, tadi kan dijelaskan financial plan-nya itu kayaknya kok lebih ke orang yang dewasa gitu ya, punya penghasilan sendiri, udah berkeluarga semacamnya. Nah itu ada sih dok tips khusus gitu buat pelajar gitu untuk kemudian bisa mulai melakukan financial planning gitu dari mulai sekarang gitu. Sama saya tanya tadi kan disampaikan juga ya banyak juga ternyata macam-macam investasi, nggak cuma saham toh. Nah untuk pelajar ini yang cocok itu seperti apa sih? Mungkin itu dok. Terima kasih. Oke. Oh ya, Dr. Arifin silakan untuk menjawab pertanyaan dari Mas Abdurrahman. Siap. Sebenarnya tergantung dari profil resikonya sendiri, tersendiri dahulu sih, Dek. Jadi kita melihat bahwasanya tipikalnya kita itu orangnya yang profil resikonya itu konservatif atau moderate atau agresif. Analoginya gini, ketika kita mendapatkan sebuah pilihan nih, seperti halnya dalam game talk show kayak gitu, kita dapat pegangan 10 juta nih. Kalau kita pulang bawa 10 juta tanpa mengambil pilihan yang lain, yaitu berarti jenengan tipikalnya orang yang konservatif. Tetapi kalau dikasih pilihan, kamu mengikhlaskan 10 juta ini buat memilih pilihan yang lain, contohnya pilihan A, dengan kesempatan menangnya itu 50%, tetapi bisa mendapatkan keuntungan hingga sampai 30 juta kayak gitu. Berarti jenengan tipikalnya itu orang yang moderate. Nah, habis itu ketika emang dirasa kok minta tantangan lebih, ya udah berarti jenengan masuk ke profil resiko yang agresif, di mana ketika ada sebuah pilihan nih, pilihan yang B, jenengan itu merelakan pilihan 10 juta tadi sama pilihan 30 juta tadi untuk mendapatkan hadiah 100 juta dengan kemungkinan menang cuma 5%. Ambil contohnya kayak gitu. Nah, untuk awal mulanya mungkin bisa belajar melalui reksadana pasar uang terlebih dahulu. Gitu. Itu untuk yang levelnya yang konservatif. Kalau emang dirasa kok merasa pengen lebih, ya sudah berarti masuk ke reksadana pendapatan tetap atau mungkin sudah kalau dirasa ternyata ada suatu hal yang ingin lebih tertantang nih kayak gitu, tapi udah mempelajari ilmunya, boleh menjadi seorang investor atau trader akan saham tersebut gitu. Kalau seorang investor jadi belajar fundamentalnya terlebih dulu, membaca laporan keuangan kayak gitu. Kalau emang trader ya tadi membaca pola pergerakan sahamnya. Dirasa kok pengen lebih tantangan lebih, ya udah main ke cryptocurrency kayak gitu. Cryptocurrency boleh atau enggak sih
kalau dari MUI itu sendiri mengutarakan investasi di cryptocurrency adalah suatu hal yang haram. Tetapi kalau cryptocurrency tersebut sebagai komoditas kayak gitu diperbolehkan. Maka saya kembalikan ke khilafiyahan seperti ini kepada diri pribadi. Asalkan punya prinsip, monggo diamalkan. Gitu. Jadi untuk mulanya bisa dimulai dengan reksadana pasar uang. Habis itu reksadana pendapatan tetap. Kalau sudah punya ilmunya, baru masuki ke hal yang lebih berisiko. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih banyak dokter atas penjelasannya. Jadi begitu Mas Abdurrahman, apa dapat diterima? Ya, lumayan. Ini kalau financial planning buat pelajar, ada nggak tips atau masukan gitu? Langsung dijawab saja. Oke, izin menjawab ya. Untuk financial planning untuk pelajar, minimal teman-teman semuanya paham bahwasanya uang yang diberikan oleh orang tua kita itu larinya kemana aja, atau uang yang kita dapatkan dari pekerjaan kita itu larinya kemana aja. Jadi ada pencatatan dulu dari cash flow-nya itu. Melalui aplikasi boleh, atau dicatat manual nggak apa-apa. Jadi nanti ketika udah tahu cash flow-nya itu berapa, kita tahu bahwasanya pengeluaran bulanan kita itu rutinnya itu berapa buat budgeting kita. Nah, ketika kita sudah tahu budget serta cash flow-nya kita bisa menyiapkan sisa dananya itu untuk investasi berikutnya. Gitu. Ketika nanti untuk investasi berikutnya sudah jalan, baru kita belajar untuk pelajari aset instrumen investasi yang ingin kita pelajari. Kalau saham ya saham, properti ya properti, cryptocurrency ya cryptocurrency, dan yang lain-lain kayak gitu. Jadi yang basicnya terlebih dahulu yang perlu kita kendalikan bersama-sama, kita perlu kuasai bersama-sama, yaitu kekayaan murni kita itu berapa dulu, habis itu bagaimana cash flow-nya kita, selepas cash flow-nya kita itu kita bisa budgeting buat ke depannya, ketika ada dana sisa, ya berarti itu yang kita gunakan untuk investasi. Kalau kita sudah terbiasa seperti itu, insya Allah ketika kita sudah melewati dari masa pendidikan, memasuki ke dunia profesi, insya Allah akan lebih mudah kita dalam memanage keuangan. Apalagi apabila sudah berkeluarga, maka ini adalah suatu hal yang esensial. Monggo, apabila ada yang ingin didiskusikan atau dipertanyakan kembali, dipersilahkan. Ya, itu tadi Mas Abdurrahman. Mungkin teman-teman ada yang mau memberikan feedback atau ada yang mau bertanya lagi? Saya ingin bertanya. Baik, monggo dipersilahkan. Silakan. Mohon izin off-cam gitu. Misalkan pemasukan kita itu belum pasti, gimana nggih Ustadz? Untuk apanya yang belum pasti, mohon maaf? Pemasukan. Oke. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Untuk pemasukan meskipun tidak pasti, setidaknya kita bisa memanage budget kita. Jadi kalau pemasukannya itu tidak pasti, budget kita pastikan jelas. Kebutuhan itu biasanya tuh pengeluarannya itu berapa. Ambil contoh bulanannya itu 1 juta gitu. Dan untuk keinginan berapa? Paling cuma 200.000 gitu. Lalu nanti ketika kita punya income-nya itu 1,5 juta, berarti masih ada spare sisanya itu kan 300.000 untuk investment. Nah, ketika pendapatan kita kok lebih, ambil contoh 2 juta, berarti kan sisanya kan 800.000. 800.000-nya itu untuk investment and saving. Begitu pula ketika penurunan kok dapat pendapatannya cuma 1 juta, berarti keinginan kita yang harus kita ikhlaskan. Fokus hanya untuk kebutuhan. Gitu. Apakah sudah terjawab? Iya, Ustaz. Ya, terima kasih, Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya Dr. Arifin dan Mas Fatih Raihan atas pertanyaannya. Demikian teman-teman, karena sudah 2 penanya ya, kita sudah berada di penghujung acara. Ini juga sudah pukul 17.17, sebentar lagi mau berbuka ya. Mungkin teman-teman juga akan mempersiapkan untuk berbuka puasa. Jadi ini saya mengambil kesimpulan saja ya, Dokter. Saya mau izin. Jadi untuk pemula ya teman-teman, bagi kita nih para pelajar juga masih mahasiswa, ya, untuk
memulai investasi, kita harus memiliki tujuan terlebih dahulu, yaitu apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Kemudian yaitu ada 5 poin utamanya yang tadi sudah dijelaskan Dr. Arifin juga ya, perbedaannya investasi menurut syariat Islam dan yang konvensional. Kemudian ada Islamic Finance Contract juga, tadi sudah disebutkan ada 8 poin. Nah, itu tadi yang pertama adalah kekayaan hakiki, yang kedua dikemanakan uang kita ya, atau diinvestasikan kemana. Yang ketiga itu mengenali diri. Yang keempat yaitu investasi itu sendiri. Kemudian yang keenam aspek syariahnya, yang ketujuh dana di hari tua, dan yang kedelapan adalah distribusi kekayaan. Baik, terima kasih banyak atas penyampaian materinya kepada Dr. Arifin selaku pembicara pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat bertemu kembali ya pada Sekolah Tren Mandiri yang akan datang, karena ini yang perdana ya. Mungkin besok kita bisa minta tolong Dr. Arifin lagi untuk melanjutkan penjelasannya, supaya kita dapat memiliki pencerahan gitu ya Dok, untuk memulai investasi dan juga tadi tradingnya. Begitu. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan gelap sebagai MC pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada hari ini memberikan manfaat ke depannya. Barakallahu fikum jami'an. Saya akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hada, astaghfirukum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih dokter. Jazakumullah khair, Dokter. Ya, siap. Pak Yakum, terima kasih juga atas kesempatan yang telah diberikannya. Mohon maaf, ini ngomongnya temponya cepat ya, karena waktunya juga terbatas. Kapan-kapan kalau dikasih kesempatan kita diskusi lagi. Oke, siap, siap. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam acara GK Boyolali ini ya. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum ajma'in. Selamat menunaikan ibadah puasa, selamat berbuka teman-teman.